wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan sallallahu tasliman mazidan ma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan fillah wa khatillah, kaum muslimin dan muslimat, jemaah pengajian pada subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimallahu iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tidak terkira, terutama iman dan iman Islam yang merupakan anugerah sejati yang melimpahkan kepada seorang hamba. Kemudian terselawat terling salam, semoga senantiasa pula tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta siapa saja yang tidak beliau ihsan ila yaumil. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa kita akan lanjutkan urusan kita dari kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita sudah sampai ke hadis yang ke-306. Berkata Al-Hafidz rahimahullah, wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awtiru ya ahlul Qur'an fa innallaha witrun yuhibbul witra. Rawahul khamsah wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Di sini disebutkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, "Autiru ya ahlul Quran." Artinya, laksanakan sholat witir wahai penghafal Al-Quran. Wa innallaha witrun yuhibbul witra. Karena sesungguhnya Allah itu ganjil, mencintai yang ganjil. Tidak genap artinya, tidak berpasang, tidak memiliki pasangan. Allah SWT ganjil, tunggal, esa, dan Allah SWT mencintai ke hal yang berkaitan dengan ganjil. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5, Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah serta yang lainnya. Yang kita bisa ambil pelajaran daripada hadis ini, bahwasanya disunnahkannya sholat witir dan tidak layak untuk diabaikan, karena dia merupakan sholat sunnah yang muakkadah, yang sangat ditekankan untuk dilaksanakan. Bahkan di sini Nabi memerintahkannya. Nah, disunnahkan secara umum, artinya kaum muslimin secara umum. Cuma orang yang menghafal Al-Quran itu lebih ditekankan lagi. Ya, menghafal Al-Quran itu lebih ada penekanannya lagi. Seperti itu. Kemudian sholat witir ini sangat dicintai Allah, dan sebagian riwayat menunjukkan bahwa sholat al-lail termasuk di dalamnya sholat witir itu sholat yang paling afdal, paling mulia setelah sholat 5 waktu. Kemudian yang kita bisa belajar juga daripada hadis ini, bahwasanya Allah SWT itu memiliki sifat mencintai. Ya, sifat mencintai bagi Allah, kata ulama, yaliqu bi jalalihi, itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Ya,
sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, sebagaimana kita meyakini Allah SWT memiliki zat, ya kan? Allah itu berwujud, sesuatu yang berwujud itu ada zatnya. Tapi kita yakini zat Allah tidak seperti zat makhluknya, ya, tidak seperti zat makhluknya. Sebagaimana kita beriman Allah SWT melihat, tapi penglihatan Allah itu maha mulia, maha sempurna, tidak seperti penglihatan makhluk yang serba terbatas. Sebagaimana kita yakini Allah itu maha mendengar, ya, Allah bisa mendengar miliaran atau triliunan suara dalam satu waktu, ya kan? Yang berdoa itu kan macam-macam. Manusia itu sudah berapa miliar. Ini doa pakai bahasa Inggris, doa pakai bahasa Arab dalam satu waktu dan tidak terkecoh satu pun. Ya kan? Kalau kita kan cuma fokus dengar satu orang, dua orang yang bercakap sama kita dalam satu waktu, kita sudah tidak bisa konsentrasi. Pasti kita bilang satu-satu. Ya, tapi Allah SWT dia maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui segalanya. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya Allah SWT itu maha sempurna, baik dengan zatnya maupun dengan sifat-sifatnya. Ya, Allah SWT berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Itu kaidahnya. Di dalam surat Asy-Syura itu Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Memang betul tidak ada yang serupa dengan Allah SWT. Tidak mungkin Allah ada tandingan, ya kan? Tidak mungkin Allah diserupai dalam bentuk apapun. Tapi ketika kita mengatakan Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, itu bukan berarti kita menolak sifat Allah. Tetap dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat, dengan pendengaran dan penglihatan yang maha sempurna, yang tidak serupa dengan makhluknya yang serba kekurangan. Itu. Kemudian di sini dinukilkan perkataan Syekhul Islam bahwasanya witir itu sunnah yang sangat ditekankan dengan kesepakatan kaum muslimin. Bahkan ada sebagian ulama, sebagian kecil ulama yang mewajibkannya. Ada sebagian kecil ulama, walaupun memang mayoritas mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Ada sebagian ulama, sebagian kecil daripada ulama yang mewajibkannya. Ya. Kemudian yang berikutnya, hadis yang ke-307 dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ada Nabi SAW qala, "Ij'alu akhir salatikum bil-laili witran." Kata Nabi, artinya jadikanlah akhir daripada sholat malam kalian itu witir. Jadikanlah akhir sholat malam kalian itu witir. Jadi jadikanlah witir itu sebagai penutup sholat malam. Ya, penutup sholat malam. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, hadis ini jelas menunjukkan bahwasanya witir itu sholat yang dijadikan sebagai penutup sholat malam. Ya, apakah sholat malam kita di awal malam sebelum tidur seperti sholat yang dituntunkan Nabi kepada Abu Hurairah, ataukah di tengah malam, ataukah di penghujung malam? Intinya Pak, disunahkan menjadikan akhir sholat malam sebagai penutupnya itu sholat witir. Ya, itu yang paling ideal. Jadi jadilah sholat witir itu sebagai penutup sholat malam.
Nah, sekiranya hadis ini jangan dipahami dari hadis ini kalau setelah sholat witir tidak boleh sholat sunnah yang lain. Kenapa? Karena ada riwayat Nabi bahwasanya Rasulullah SAW di Sahih Muslim karena yusalli minal laili rak'ataini ba'dal witr wa huwa jalisun. Seringkali Nabi itu sholat 2 rakaat setelah witir dalam keadaan duduk. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya dari hadis tadi penutup sholat malam. Jadi sholat malam, sholat lail, sholat tahajud itu ditutup dengan sholat witir. Bukan berarti kita melaksanakan sholat-sholat yang lain itu tidak boleh. Kenapa? Karena kita tawafnya sholat tawaf 2 rakaat. Boleh tidak setelah witir? Boleh. Sepakat para ulama tentang kebolehannya. Atau sholat tahiyatul masjid, iya kan? Atau sholat wudu, ya kan? Atau yang semisalnya. Jadi maksudnya itu yang jadikan sholat malam kalian itu witir. Maksudnya apa? Sholat tahajud dijadikan witir penutupnya. Bukan berarti setelah witir itu nggak boleh sholat yang lain, ya kan? Boleh, ya boleh. Karena apa? Karena Nabi melakukan sholat selain sholat lail, selain sholat witir. Ya setelah sholat witir itu sholat yang lain. Termasuk di sini dalam keseringannya kata Aisyah, Rasulullah SAW itu setelah sholat witir sholat 2 rakaat wa huwa jalisun, ya dalam keadaan duduk, ya, karena boleh sholat sunnah itu dalam keadaan duduk, apalagi kalau sudah berumur atau terlalu capek, ya kan? Maka disyariatkan untuk sholat dalam keadaan duduk. Maka ulama menyebutkan hadis tersebut menunjukkan bolehnya sholat sunnah setelah sholat witir. Kenapa? Karena Nabi sendiri melakukannya, ya kan? Nabi sendiri melakukannya. Bahkan kata ulama ada diistilahkan dengan ta'qib. La yukrahu ta'qib wa was-salatu ba'da tarawih. Tidak masalah seseorang melakukan ta'qib. Apa itu? Ta'qib itu sholat setelah tarawih. Misalnya kita sholat, banyak pertanyaan tuh. Sholat sholat tarawih bersama kaum muslimin. Biasanya lumrahnya di mana-mana dari zaman dulu sampai zaman sekarang orang sholat tarawih itu biasanya setelah sholat isya, ya kan? Iya, sholat isya jam 7:30 selesai, kemudian lanjut sholat tarawih, selesailah jam 8 atau lewat sedikit, kemudian balik ke rumah tidur, bangun malam sholat lagi. Nah, itu namanya ta'qib. Boleh tidak? Di sini dikatakan tidak masalah. Yang penting apa? Yang penting kalau seandainya sudah witir tadi bersama imam, ya, maka kalau mau bangun malam sholat lagi, itu jangan witir lagi, tapi dua atau terserah seperti itu. Atau solusi yang kedua, kata ulama, ada 2 solusi. Solusi yang kedua, ketika imam salam witir, ya kita genapkan. Ya, jadi imam salam ada 2. Kalau kita niat rasanya sholatnya sebentar kali, ya kan? Apalagi imamnya ekspres gitu, ya. Sebentar, nggak nyampe jam 8 udah selesai tarawih.
Nah ini kita sudah niatkan dari awal, nanti malam kita mau bangun lagi sebelum sahur, ya kan? Sebelum sahur sekitar sejam kurang lebih. Nah itu kalau kita sudah niatkan untuk sholat lagi nanti malam, kata ulama ada dua solusi. Ya, solusi yang pertama, ketika imam salam witir, ikut salam. Ya, ikut salam. Jadi imam salam, assalamualaikum, salam. Terus untuk sholat malamnya nanti malam, sholat lailnya silakan, tapi jangan witir lagi. Kenapa? Karena la witrani bila tidak ada witir dalam suatu malam. Solusi yang kedua, ketika imam salam, kata ulama, kita jangan ikut salam. Kita bangun tambah satu jadi genap. Jadi witir itu kan ganjil. Nah, kita tidak niatkan witir, tapi kita niatkan tambah satu, tambah tarawihnya. Terus solusinya bagaimana? Nah, witir nanti di akhir malam. Ya, witir nanti di akhir malam selaras dengan hadis ini. Jadikan akhir sholat malammu itu witir. Jadikan akhir sholat malammu itu witir. Jadi ada dua solusi. Itu yang ulama katakan taqdim. La yukrahu taqdim wa huwa sholatu ba'da tarawih. Bahwasanya tidak masalah dengan taqdim. Apa itu sholat malam lagi setelah tarawih? Sebagaimana diriwayatkan dari Anas, la tarji'u illa ila khairin tarjunahu. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, tidak masalah. Artinya seorang akan mendapatkan tambahan pahala dengan apa yang dia lakukan berupa taqdim. Ya, itu apa namanya, keumumannya seperti itu. Jadi kan kecuali kalau di sebagian tempat, itu ada biasanya di pesantren, ya kan, pesantren sepakat anak muda gitu, biasanya kan pesantren kan anak muda sepakat nanti malam kita sholat tarawihnya jam 1 selesai jam 4 gitu misalnya, ya kan, cuma kan anak-anak muda komunitas yang khusus gitu, nah, itu ya bisa. Cuma kalau di apa namanya keumuman kaum muslimin, besok dia mau kerja, ya kan, 5:30 dia harus jalan. Nah ini solusi yang tepat itu seperti apa yang telah disunahkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk sholat tarawih itu di awal malam, ya kan. Jadi kalau besok bikin mau kerja, ya udah, kalau kita cukupkan, misalnya mau mencukupkan sampai jam 8 setelah isya, sampai jam 8 setengah jam kurang lebih, kemudian pulang tidur, terus bangun nanti sahur, ya habis subuh udah segar lagi, ya kan, dibandingkan sholat semalaman besok nggak bisa kerja seperti itu. Nah ini ulama katakan tidak masalah. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis 308, an Talq bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Qala sami'tu Rasulullah yaqul la witrani fi lailah. Rawahu Ahmad wa Thalatha wa Sahih Hibban. Jadi diriwayatkan oleh Muhammad, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i, dan disahihkan oleh Imam Hibban. Artinya apa? Artinya janganlah sholat witir 2 kali dalam satu malam, kata Nabi. Jadi tidak boleh itu witir 2 kali dalam satu malam. Hadis ini menunjukkan terlarangnya sholat witir 2 kali dalam satu malam, apalagi 3 kali, ya kan? 2 kali saja terlarang, apalagi 3 kali, mentang-mentang semangat, ya kan? Jadilah dia 3 kali. Ini belum tentu suatu hal yang apa namanya ibadah semakin banyak semakin bagus, ya. 1 kali aja dapat pahala, ya mestinya 3-4 kali lebih berpahala, tapi belum tentu. Jadi belum tentu ibadah itu semakin banyak semakin bagus.
bisa jadi itu menyalahi aturan. Termasuk di sini sholat witir lebih daripada satu kali dalam satu malam, maka tidak disyariatkan. Kenapa? Karena sudah ada larangan Nabi. Nabi melarang untuk sholat witir lebih daripada satu kali. La witrani fil laila. Tidak boleh witir dua kali dalam satu malam, apalagi tiga kali, apalagi empat dan seterusnya. Artinya apa? Artinya ibadah itu sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, sebagaimana tadi kita jelaskan bahwasanya siapa yang telah sholat witir kemudian ingin sholat lagi pada malam harinya, ya, itu sudah kita sebutkan tentang kebolehannya, cuman jangan witir lagi, itu intinya. Sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi, bahwasanya beliau itu seringkali sholat 2 rakaat atau mungkin lebih setelah sholat witir dalam keadaan beliau duduk. Kemudian yang berikutnya, ada hadis ini kita singgung sedikit tentang tarawih, karena tarawih itu ya sebenarnya sholat malam, cuma dilaksanakan di bulan Ramadan itu saja. Tarawih itu sebenarnya ya sholat malam juga, tapi di bulan Ramadan. Nah, sunnah turun-temurun dari zaman dulu, terutama dari zaman Sayyidina Umar sampai sekarang, kaum muslimin di seluruh penjuru negeri itu sholat tarawih. Walaupun sebagian ulama menyebutkan siapa yang menghafal Al-Quran dan lain sebagainya, kalau dia menjadi imam atau kalau tidak dia menjadi imam, dia sholat sendirian. Dia hafal Quran 30 juz. Ya, kalau dia cuma sholat bersama kaum muslimin, ya dapatnya cuma ada yang cuma 1/4 juz, ada yang cuma selembar, ya kan? Ada yang itu lagi diulang-ulang, 10 surat terakhir. Ada sebagian tempat itu maunya ekspres, sepakat dari tahun ke tahun itu mulai dari 10 surat terakhir dari juz amma gitu. Itu lagi, besoknya itu lagi, besoknya itu lagi. Ya bagus aja daripada enggak. Ya, cuma bagi kondisi seorang hafid Quran, hafal Al-Quran, seringkali kita jumpai dari para ulama salaf, dari kalangan sahabat, ya, dari kalangan tabi'in, itu mereka nggak ikut gabung bersama kaum muslimin. Mereka sholat sendirian. Ya, mereka pinginnya semalam minimal 3 juz. Supaya apa? Supaya dalam satu bulan itu selesai berapa kali khatam gitu, ya kan? Ini makanya ketika Umar mengumpulkan sahabat tadinya ceritanya begini. Ceritanya di zaman Umar itu orang kan semakin banyak datang, ya kan? Jadi kalau di zaman Abu Bakar itu memerintah 2 tahun. 2 tahun itu Abu Bakar lebih fokus memerangi orang-orang yang berontak dan murtad. Nah, jadi banyak orang yang murtad dan segala macam. Kaum muslimin artinya sudah masuk Islam itu murtad lagi. Nah, di zaman Umar nggak ada lagi yang murtad, ya, nggak ada terdengar cerita ada suku yang murtad itu. Di zaman Umar itu ada ekspansi, artinya futuhan Islamiyah, artinya pengembangan wilayah, ya, sampai ke Persia, sampai ke Romawi, sampai ke Mesir, ya kan? Jadi seluas kaum muslimin ada yang jadi sehingga apa? Orang Persia itu kan penguasa timur, ya, Romawi itu penguasa barat. Jadi 2 kerajaan adidaya di zaman itu ya Romawi
dan Persia. Ya. Rata-rata itu ikut jadi kerajaan-kerajaan di bawah mereka. Ya, misalnya India itu di bawahnya Persia. Kemudian sebagian wilayah Oman Persia. So, Armenia Persia, kayak gitu-gitu. Induknya Persia. Kalau Romawi ya Mesir, Ethiopia, Afrika, Sisilia, Eropa itu ikut Romawi. Nah di zaman Umar itu wilayah pada masuk Islam, ya kan? Sehingga apa? Sehingga Islam itu menjadi agama yang paling banyak pemeluknya di zaman tersebut dan berkuasa. Sehingga banyak orang-orang yang baru masuk Islam itu ingin belajar Islam, minimal belajar bahasa Arab. Datanglah mereka ke Madinah, ya berbondong-bondong. Jadi ibaratnya kalau zaman sekarang orang pengen belajar, dia kemana gitu, pusat pendidikan seluruh dunia. Dan zaman dulu Madinah, ya zaman dulu Madinah. Jadi orang berbondong-bondong pergi ke Madinah. Terus apa? Zaman dulu belum ada hotel Hilton atau Intercontinental gitu, yang dekat Masjid Nabi itu. Orang tidur di masjid. Zaman dulu belum ada guest house gitu, belum ada hotel, belum ada penginapan. Nah, tidur di masjid lah orang-orang itu. Sehingga apa? Sehingga malam-malam bangun habis sholat secumpuk ya. Ada yang imam jamaahnya 3 pojokan sini, ada imam jamaahnya 8 pojokan situ. Ada berapa? Umar, kata Umar, ya. Dan yang paling banyak, yang paling merdu suara imamnya. Tapi kan jadinya nggak beraturan gitu, tidak beraturan. Akhirnya Umar punya inisiatif. Kalau sekiranya imamnya 1 lebih bagus, ya kan? Akhirnya ditunjuklah Ubay bin Ka'ab jadi imam. Ya, Ubay jadi imam. Ubay bin Ka'ab. Kenapa? Karena Ubay itu sahabat yang paling sempurna hafalan dan bacaan Al-Qur'annya. Inilah Ubay. Nah, disebutkan dalam riwayatnya itu para sahabat yang hafid Quran, yang hafal Quran, yang banyak hafalan Qurannya, mau yang lengkap 30 juz atau yang banyak, itu mereka sholat sendiri di rumahnya, ya kan? Nah rata-rata yang ikut itu orang-orang yang hafalannya dikit tadi, ya orang-orang yang baru datang dari Eropa, baru datang dari Armenia, baru datang dari Persia, baru datang dari Afrika, datang itu. Nah, itu yang tidak ada. Makanya kalau kita jumpai dari sebagian sahabat, kita lihat seperti Umar nggak ikut sholat bersama Ubay, sholat di rumahnya. Nah, makanya beliau katakan perkataan beliau yang terkenal, walladzina yanamuna anha afdal, ya, walladzina yanamuna anha afdal. Kata Umar, orang yang tidur sekarang lebih bagus untuk dia bisa bangun malam. Kalau malam ya sendirian dia. Nah, itu bagi para penghafal Quran atau yang dia sanggup untuk sholat sendirian secara maksimal. Tapi kalau ya tidak bisa sholat sendirian secara maksimal, ya ikut bersama kaum muslimin. Minimal dia sudah dapat sholat tarawihnya, gitu. Minimal dia sudah dapat sholat tarawihnya. Itu ceritanya, ya ceritanya kenapa sholat tarawih itu sampai sekarang terjaga di awal malam, ya di awal malam. Jadi untuk memfasilitasi keumuman kaum muslimin yang pada tidak hafal Al-Quran, ya kan? Untuk memfasilitasi keumuman kaum muslimin pada tidak hafal Al-Quran, ya bisa kalau mau dibuat sensus kaum muslimin yang bisa hafal 1 juz, ya 1 juz, setengah juz dari 30 juz,
Ada nggak 90%? Mungkin lebih, 99,9 mungkin. Iya kan? Yang hafal cuma setengah juz itu. Ya boro-boro mau hafal 30 juz. Nah ini itu maksudnya. Artinya ini keringanan untuk kaum muslimin ikut bersama imam di awal malam sholat. Iya. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansarif fakaan nama qama lailahu." Jadi kata Nabi, jangan sedih, jangan khawatir. Siapa yang sholat bersama imam sampai dia selesai, maksudnya sampai dia salam, ya, itu akan dicatat seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Ya, sholat semalam suntuk. Walaupun saya kan nggak hafal Quran, imamnya cuma setengah jam, jangan khawatir. Insya Allah dia akan mendapatkan pahala sholat malam semalam suntuk itu. Kemudian, nah tadi sudah kita sebutkan. Jadi tetap apa namanya yang terlarang itu imam belum witir, itu udah pulang. Nah itu tidak dapat keutamaan hadis ini. Hadis ini kan mengatakan, barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, sampai selesai. Nah, banyak ulama mengkritik sebagian anak-anak muda yang salah paham. Salah paham apa? Seperti sholat di Mekah atau di Madinah, itu berapa rakaat? 23 kan, semua witirnya. Nah, itu banyak pemuda-pemuda yang baru-baru belajar yang salah paham. Jadi sholat itu harus 11. Iya kan? Itu salah paham. Sehingga apa? Sehingga baru imam 8 rakaat ada kabur. Nah itu fenomena yang seperti ini ditegur oleh ulama. Bahwasanya ini salah paham. Memang ada hadis Nabi, bahwasanya Nabi itu seringkali 11 rakaat. Iya. Jangan diartikan itu pembatasan cuma 11. Berarti kalau lebih dari 11 tidak boleh. Nah, ada anak-anak muda itu yang mereka memahami seperti itu. Oh jadi kalau begitu kita sholat bersama imam 8. Supaya apa? Supaya nanti witir sendirian. Iya. Kalau 8 tambah 3 jadi 11. Nah itu kesalahpahaman dalam memahami hadis. Para ulama, para sahabat sepakat bolehnya lebih dari 11. Ya kan? Di zaman Umar, di Tamim Ad-Dari dan lain sebagainya, di zaman Ali dan seterusnya, para tabi'in tidak ada yang tidak membolehkan, semuanya boleh. Jadi masalahnya itu bukan bilangannya. Kata ulama, kalau mau 11, jadi kalau mau mengikuti sunnah Nabi, itu jangan sesuai sekedar selera. Kalau mau 11, ikuti cara Nabi. Maksudnya 11 itu kalau lama bacaannya panjang. Iya kan? Nabi itu kadang-kadang 1 rakaat lebih 1 juz. Sanggup enggak? 1 rakaat 1 juz. 11 rakaat, ya 11 juz. Paling kan 8 juz. Ya kan? Karena 3 rakaatnya Sabi Ismail Al-Gafirun Al-Ikhlas. Iya. Bahkan ada Nabi 1 rakaat itu 5 juz, 6 juz. Sanggup enggak? Jadi masalahnya sunnahnya itu bukan cuma bilangan rakaatnya, tapi bacaannya. Nah, ulama kasih solusi bagaimana caranya supaya bacaannya panjang tapi nggak capek. Nah, itulah yang dituntunkan oleh Sayyidina Umar. Jadi supaya dia ringan
dibuatlah 20 juz, 20 rakaat, 20 rakaat. Supaya apa? Ya kan sama aja, gimana caranya bisa panjang tapi nggak capek. Nah itu maksudnya. Bahkan ulama itu sepakat, ulama 4 mazhab itu sepakat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan para pengikutnya semuanya itu sepakat. Ada yang mengatakan 30 juz, 30 rakaat. Ada yang mazhab mengatakan 50 rakaat. Tapi yang paling mayoritas itu mengatakan 20. Maksudnya 20, 30, 40, 50 itu ditambah witirnya. Ya kan 20 tambah witir 3 jadi 23. Ada yang mengatakan 50 tambah witir 3 jadi 53. Ada yang mengatakan 60 tambah witir 3 jadi 63 itu. Jadi ulama sepakat, dan sunnah yang ada di Madinah itu seperti itu turun-temurun. Artinya dari zaman sahabat Nabi sampai zaman sekarang polanya seperti itu. Polanya seperti tidak ada yang 11 lep terus 1 rakaat 1 juz, nggak ada. Nggak ada, belum pernah terdengar cerita yang seperti itu. Jadi panjang, tapi dengan cara apa? Rakaatnya dibanyakin gitu, supaya nggak capek kaum muslimin, supaya kaum muslimin itu tidak capek. Ya, nah itu kesalahan ditegur oleh ulama. Sebagian pemuda yang kan terlalu menyolok ya, kan di Madinah, di Mekah, sudahlah dia sholat di depan 8 rakaat imam salam 2, 2, 2, 8, dia pulang pada 2, itu kan terlalu menyolok. Nah ini dari situlah ulama, banyak ulama yang mengkritisi sikap sebagian pemuda yang baru belajar itu tadi. Nah ini jadi kenapa? Karena bertentangan dengan di sini. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala semalam suntuk. Sampai selesai, dia sudah komit. Jadi kalau kita mau berjamaah ya komit sampai selesai. Nah sampai selesainya itu ada 2. Kalau nanti kita niatkan sholat lagi pada malam hari, ya kita witir bersama imam, atau imam salam kita terdiri lagi, dan itu sama-sama selesai sama imam. Intinya jangan dulu kita keluar, imam masih di masjid. Intinya seperti itu. Baik, mungkin materinya kita coba sini dulu, barangkali ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi intinya sholat ibu-ibu atau sholat wanita di rumah, ya, itu yang terbaik. Justru itu yang lebih besar pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, jadi ada para wanita dari kalangan sahabat Nabi itu berkata, ya Rasulullah, inna nuhibbu nawaddu an nusalliya ma'ak. Ya Rasulullah, kami itu sebenarnya kepingin sholat bersama engkau. Maksudnya apa? Maksudnya pingin jadi makmum Nabi, iya kan? Rasulullah jadi imam. Siapa sih yang gak kepingin imamnya Rasulullah? Ya kan, pasti kan kepingin. Kalau kita pergi ke Mekah, syahdu betul kalau sudah imamnya Syekh Sudais, ya kan? Wah, kalau kayaknya enggak sah itu ke Mekah kalau imamnya bukan Syekh Sudais gitu, ya kan? Sama seperti kalau kita ke Madinah, enggak sah rasanya kalau enggak Syekh Hudaybi gitu yang jadi imam.
itu sudah sudah ikon ya, ikonnya Mekah ya saya Sudais, ikonnya Madinah saya Hudaybi. Walaupun ada imam-imam yang lain, tapi rasanya ada sesuatu juga nggak pas ini rasanya, kurang afdol rasanya kalau sudah ke Mekah kok nggak saya Sudais jadi imamnya. Nah, apalagi Nabi gitu kan. Tentu semua kaum muslimin dan muslimat ingin bermakmum dengan Nabi. Coba bapak bayangkan kalau sekiranya dikasih tahu sekarang nih imamnya Nabi, wah terus utang kayak apa kayak pergi ke Mekah gitu kan kita supaya jadi makmumnya Nabi, iya kan? Nah, kata sahabat dari kalangan wanita itu, ya Rasul kami pingin, masa cuma bawa bapak? Apa kata Nabi? Aku tahu tidak mungkin tidak kaum muslimin atau muslimat pasti ingin sholat di belakangku. Nah, tapi apa kata Nabi? Nabi bersabda, sholatukunna fi buyutikunna afdal min sholatikunna fi masjidi wa ma'i fi masjidi. Artinya, tapi wahai para wanita, sholat kalian di rumah kalian itu lebih besar pahalanya dibandingkan sholat kalian bersamaku di masjidku, ya kan? Ya, jadi sholat bersama Nabi di masjid Nabi, tapi Nabi bilang sholat kalian di rumah kalian, ya lebih bagus lebih besar pahalanya dibandingkan sholat kalian bersamaku di masjidku. Imamnya Nabi, masjidnya masjid Nabi, apalagi masjidnya masjid Baitur Rahman, ya kan? Gitu. Imamnya Pak Bambang Belamjanya atau Pak Budi misalnya. Nah, ini imamnya Rasulullah, ya kan? Imamnya Rasulullah, masjidnya masjid Nabi, tapi Nabi tetap mengarahkan untuk para wanita sholat di rumahnya, dan itu lebih besar pahalanya, baik sholat tarawih ataupun sholat fardu. Ya, itu kecuali kalau sholat id, ya, kecuali sholat id ya memang dari zaman dulu sampai zaman sekarang, insya Allah sampai hari kiamat, ya namanya sholat id ya bukan di rumah, nggak pernah ada orang sholat id di rumah gitu. Nah seperti itu, jadi sholat id tetap bersama kaum muslim di lapangan sholat id seperti itu. Ya, jadi sekali lagi kita katakan sesuai dengan hadis Nabi, sholat para wanita di rumahnya lebih utama dan lebih besar pahalanya, ya, dibandingkan di masjid. Dapat nggak pahala jamaah? Bahkan lebih. Ya, kenapa? Karena ingat, Nabi pernah bersabda, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Artinya apa? Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan berikan yang lebih baik daripada itu. Jadi para ibu-ibu atau para wanita yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid karena dengar pesan Nabi tadi, ya kan, maka niscaya Allah akan berikan pahala yang lebih besar daripada apa yang bapak-bapak lakukan di masjid, tapi dengan keimanan. Iman nih, Nabi pesan, syariat kan dari Nabi kan. Nah, syariat Nabi pesan, ya udah ikutin Nabi. Ketika kita ikutin Nabi, maka dapat karunia yang lebih besar. Jadi ibu-ibu imankan seperti ini. Kalau begitu untuk bapak mah jangan salah. Kalau kita imankan Nabi sendiri loh, Nabi pesan bapak di masjid, sebagaimana Nabi pesan ibu-ibu di rumah. Nah kalau kita amalkan ibu-ibu di rumah, sholat di rumah, ini kan sudah melaksanakan perintah Nabi untuk sholat di rumah. Berarti apa? Dia akan dapat pahala yang lebih besar daripada yang di masjid. Paham ya? Nah itu jadi mengkompromikan antara hadis, jadi ngasih hadis sesuai pada tempatnya. Pahala 27 derajat itu bagi laki-laki,
Bagi ibu mungkin lebih 27 derajat kalau yakin dan beriman dengan hadis tadi. Seperti itu. Jelas ya? Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung tadi Ustaz, syariat Nabi sudah jelas terkait dengan ibu-ibu, lebih afdol sholat di rumah. Iya. Pahalanya akan lebih besar daripada di masjid. Iya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau kondisinya sedang umroh? Apa sebaiknya ibu-ibu tetap di rumah atau di masjid haram? Tadi sholat seperti syariat Nabi bersama Nabi, imamnya masjidnya masjid Nabi, lebih bagus malah perintahkan di rumah aja ibu-ibu. Nah, gimana kalau sedang kondisi umroh? Ibu-ibu sebaiknya seperti itu ikuti syariat Nabi atau bisa dikompromikan? Ya ikut syariat Nabi. Syariat Nabi itu mau di Mekah, mau di Madinah, mau di Jakarta sama aja. Ya gitu. Masjid Nabi kan nggak berubah dari dulu dia maksudnya. Bahwa kata Nabi, salat kalian ya di rumah kalian lebih utama daripada salat kalian bersamaku di masjidku. Ya bersamaku loh, bersamaku bersama Nabi. Ya kan? Imamnya Nabi. Pasti kan? Ya pengen dong sekali-sekali gitu kan. Ya bolehlah. Tapi Nabi tidak melarang. Tidak melarang. Ini istilahnya dilarang nggak dilarang. Tapi mana yang lebih bagus? Ya di rumah. Kenapa Nabi seperti itu? Karena kan susah kadang-kadang melarang perempuan. Iya kan? Berat. Oh ini kenapa Bapak? Kata Nabi, enggak larang. Kata Nabi, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Wa buyutuhunna khairun lahunna. Wahai para suami, janganlah pula kalian melarang para istri untuk datang ke masjid. Jangan dilarang. Ya kan? Tapi kasih tahu mereka rumah mereka lebih bagus daripada masjid gitu. Kalau kita larang pasti salah paham tuh. Jangan-jangan nih ada apa nih? Ya kan? Nabi jadi jangan larang. Ya, jangan larang mereka mau ke masjid silakan. Tapi kalau mau cari pahala, rumah mereka lebih bagus. Nah, ke masjid itu mau cari apa? Mau cari pemandangan. Ya kan? Paham ya? Makanya Nabi jangan dilarang. Tapi kalau mana yang lebih bagus? Kata Nabi, rumah kalian lebih bagus. Dari masjidku, imamnya aku, ya kan? Apalagi imamnya tadi, ya kan? Bukan Nabi gitu. Imamnya Nabi aja yang lebih bagus di rumah. Oh ya? Termasuk di Masjidil Haram dengan imam sudah sekalipun. Termasuk. Kan hadisnya gitu. Dan fatwa ulama pun seperti itu. Ulama berkata seperti itu. Ya kan? Jadi sebenarnya nggak sulit. Oh, Nabi yang sudah bilang gitu kan, udah gitu. Nabi sudah kasih perkataan, kita jangan bikin panjang-panjang Pak, bahaya nanti. Paham ya? Ya, Nabi udah bilang gini, jangan pilih yang lain. Wa makan ya, wa makan al-mu'min wal mu'minati idza qala Allahu rasuluhu ayyuhum al-khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi seorang mukmin kalau Allah dan Rasulnya sudah mengatakan sesuatu untuk cari pilihan yang lain gitu. Udah Nabi mengatakan seperti ini, ya udah ikut aja. Seperti itu. Jelas ya? Iya. Jadi maksudnya pahala sekian itu bagi laki-laki. Ya kan pahala 27 derajat. Terus apa sekian? Kan Nabi bilang sholat di masjid Nabi itu berapa derajat? 27 plus berapa? 1000. Berarti 27 plus 1000 dikali 27. Ya 27 derajat ya. Tambah lagi itu. Nabi sendiri yang bilang soal itu. Tapi kenapa kok ibu-ibu justru di rumah? Kok Nabi pelin-pelan gitu? Tahu ya? Pelin-pelan nggak Nabi? Nah, saya tanya. Bapak bingung soalnya. Nabi pelin-pelan nggak? Hah?
Jangan, gila bahaya kalau kita bilang peliplan. Di sini bilang ini, di sini bilang ini. Oh, ngerti kok peliplan Nabi? Enggak, bukan peliplan. Tapi di sini untuk si ini, di sini untuk si ini. Jangan salah paham gitu. Jadi kalau untuk ibu-ibu ya ini, kalau untuk bapak ini gitu kan. Jadi seperti itu. Jelas ya? Jadi jangan bingung-bingung. Seperti itu. Nyambung Ustaz. Ya, monggo. Yang tadi. Ya. Itu mungkin yang dimaksud umroh itu kan kebanyakan mayoritas adalah bukan muslim. Ya. Ya, itu sehingga hal ini mungkin dia mungkin sementara di hotel. Apakah hotel itu bisa disamakan dengan rumah? Ulama berfatwa seperti itu. Sama, tempat tinggal mereka. Tempat tinggal mereka. Tapi ini bukan berarti tidak boleh. Artinya silakan. Makanya Nabi bilang jangan pula dilarang. Jadi bapak-bapak kalau sudah nanti pergi umroh jangan dilarang. Ibu jangan di masjid. Pasti ribut. Ini diamin ribut. Untuk iya untuk para wanita tetap bagus ya untuk para wanita. Tapi tadi mohon jangan dilarang. Mohon jangan dilarang. Nabi pesan. Jadi ini ada dua nih. Pesan untuk para suami, pesan untuk para istri. Jadi kalau mau sholat di hotel itu dengan kesadaran sendiri. Tapi bapak-bapak jangan larang. Mau sholat di masjid, jangan. Enggak, Nabi sudah salah. Bapak-bapak jangan larang. Gitu. Bapak-bapak jangan larang. Jadi kalau mau sholat di masjid, ya monggo. Silakan. Kenapa? Kalau melarang pasti ribut. Pasti ribut. Udah mukanya ada cendut dulu ya. Nggak ditegur, nggak ada teguran. Buat dilarang udah jauh-jauh dari Bekasi. Ya kan? Pergi udah habis berapa puluh juta pergi umroh, kemudian kok dilarang. Udah jangan, makanya Nabi pesen bapak-bapak jangan dilarang ya. Mohon bapak-bapak jangan dilarang. Maksudnya apa? Silakan. Silakan. Karena itu perlu keimanan yang spesial untuk meyakini sabda Nabi sudah sampai ke Mekah, sudah sampai ke masjid Nabi, kok sholat masih di hotel di rumah. Itu kan perlu sesuatu yang dahsyat bagi para ibu untuk meyakini hadis Nabi tersebut. Orang pergi semua tuh kok ada nggak boleh? Pastilah orang jangan ada bawa yang lain ini. Nah, kan pikirnya macam-macam. Makanya Nabi pesan, bapak-bapak jangan larang. Mohon bapak-bapak jangan larang istrinya. Dia mau pergi ke masjid. Ya, kenapa? Kalau dilarang pasti perang berantai udah. Tapi untuk ibu-ibu, nah ini pesan Nabi. Ibu-ibu seperti ini ya kan? Walaupun sudah jauh-jauh dari Jakarta datang ke masjid Nabi misalnya, nah ini bersamaku di masjidku. Jadi kita mengkondisikan hadis sesuai pada tempatnya. Untuk bapak-bapak, oh saya udah dengar Ustaz ngaji ngajar seperti ini, udah sholat di sini aja. Nah itu enggak bisa bahaya itu. Nah, jadi ikuti pesan Nabi. Untuk bapak-bapak jangan melarang. Ibu-ibu mau pergi ke masjid, monggo. Tapi dengan aturannya, jangan pakai wangi-wangian, jangan berdandan macam artis segala macam. Ya, tidak boleh. Larangan untuk tadarruj keluar rumah seperti itu. Dan ya. Ada lagi? Ada Ustaz. Iya. Apa nih pertanyaan umumnya? Iya. Apakah sholat kalau saya sholat tidak khusyuk, saya di dalam hati lisan saya baca surat, tetapi di dalam hati saya istighfar gitu. Satu. Kedua, apakah boleh membaca ayat 1000 dinar ketika kita sujud? Ketiga, Ayat 1000 atau apa? Al-Alaq ya, 2-3 itu. Oh mayataqillah. Itu Oh. boleh nggak dalam sujud? Ketiga, kalau perempuan itu sholat rambutnya boleh dikuncir nggak sih Ustaz? Ikat gitu. Itu aja Ustaz. Iya. Jazakallah khair. Saya jawab dari yang
satu, ketiga masih ingat, kedua ingat separuh, ke satu lupa. Ya, pertanyaan yang ketiga jawabannya boleh. Ya, yang terlarang itu untuk laki-laki. Ya, disebutkan oleh para ulama itu bagi wanita tidak masalah untuk menguncir rambutnya di dalam sholat. Ya, itu satu. Yang kedua, membaca ayat istilahnya 1000 dinar di dalam sujud. Wa man yattaqilla yaj'al makhraja. Kata ulama, yang diperbolehkan itu membaca doa walaupun dari Al-Quran. Yang dipertanyakan oleh ulama, kan ada hadis melarang la taqra'ul Quran fi ruku'i was sujud. Tidak boleh kalian membaca Al-Quran ketika ruku dan ketika sujud. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kalau itu doa dari Al-Quran? Seperti apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Rabbana inna dhalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna. Doa, intinya doa. Ya kan? Ini kata ulama, kalau sifatnya doa dan dia niatkan berdoa itu boleh. Ya. Tapi kalau ayat yang sifatnya bukan doa itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi apakah wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh atau wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, itu tidak boleh. Jadi yang diperbolehkan oleh ulama itu doa, asalkan dia niatkan baca doa, bukan dia niatkan baca Quran. Karena seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu kan potongan ayat. Ya, menunjukkan kalau dia baca cuma potongan ayat itu dia niatkan berdoa. Tapi kalau dia baca versi lengkap, ya apa namanya? Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati min khalaq. Wa min nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah itu kan versi lengkapnya dia baca awalnya, baca akhirnya. Kan versi doanya cukup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia niatkan baca doa, bukan baca Quran. Seperti itu. Ya, kalau ayatnya sifatnya doa dan dia niatkan doa, bukan niat baca Quran, maka itu tidak ada masalah. Jelas Bu ya? Yang pertama tadi lupa. Yang pertama itu kalau saya sholat tidak susah untuk lisan saya membaca surat, tetapi hati saya beristighfar, itu boleh nggak Ustaz? Oh istighfar, bukan istighfar, semestinya baca ta'awul. Bukan, ini ketika saya baca, misalkan saya baca Al-Fatihah ya, lisan saya baca, tapi saya tidak khusyuk gitu loh. Jadi saya di dalam hati saya baca istighfar itu, astagfirullah. Itu gimana Ustaz? Untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang membuat tidak khusyuk saya. Iya, yang disyariatkan bukan seperti itu. Yang disyariatkan ketika datang nggak khusyuk itu kan setan. Ya. Terus apa kata Nabi? Baca ta'awudz. Itu boleh di dalam hati ya? Dilaporkan boleh. Auzubillahi. Tiup kuncinya 3 kali. Gitu. Tapi jangan pas berjamaah. Dia kali kurang ajar kan. Nah, jadi kalau sendirian atau jadi imam, kalau sedang berjamaah, gue setan gue. Kan auzubillahi. Kan dipikir dia setan. Jadi paham ya? Jadi baca auzubillahi. Ya, kenapa? Karena ketidakhusyuan itu pasti gangguan setan. Iya, kadang-kadang pintarnya setan itu kecerdasan seringkali muncul, ide-ide brilian seringkali muncul pas sholat. Nanti setelah salah lupa lagi. Ya kan? Sengaja itu setan.
Bahkan walau alam ini ada kisah dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu imam 4 mazhab yang paling cerdas. Cuman karena beliau tidak maksimal dalam menuntut hadis, sehingga lebih banyak dengan roi. Itu makanya berbeda di Imam Malik. Imam Malik itu kebanyakan hadisnya. Imam Syafi'i tengah-tengah, ya, sudah belajar dari mazhabnya Abu Hanifah, belajar dari mazhab Imam Malik. Nah, dia kolaborasi. Imam Ahmad lebih banyak ke Imam Syafi'i. Jadi Imam Abu Hanifah ditanya, Ahmad itu pelupa, anak cari-cari kunci nggak temu. Kata Imam Abu Hanifah, ini sholat. Coba sholat. Oh betul, kamu dalam sholatnya. Saya tanda kuncinya di sana. Nah, jadi ingat ya. Nah, masalahnya ketika salam lupa lagi. Nah, itulah artinya setan selalu berusaha untuk mengganggu kehusuan ibadah kita. Jadi yang dituntutkan sesuai dengan sunnah Nabi untuk tahu. Baca auzubillahi minasyaitonir rajim, diam. 3 kali ke kiri. Gitu. Tapi tadi jangan pas berjamaah. Nanti orang pasti ribut gitu. Baca sudahlah bacanya, harus kita keras-keras, diam ke sebelah kiri. Mau saya kerjanya aku belum baru udah setan terkutuk. Berarti dia ini tak sih. Ya, gitu. Jelas dulu ya. Iya. Ada yang lain? Iya. Kalau dengan makna itu kita baca bacaan sholat itu, Iya. kita kan tahu sebenarnya tahu mana itu. Iya. Ketika sholat itu hilang itu mana? Apanya yang bilang? Mananya itu. Supaya alhamdulillah kan. Iya. Syukur bagi Allah. Jadi ketika sholat itu lewat aja gitu, jadi bacaan seperti Baca komat kami tadi. Iya. Iya tadi sama yang seperti tanya ibu tadi. Jadi kalau itu kan bukan cuma orang ajar itu orang yang non Arab yang tidak berbahasa Arab. Orang Arab pun sama aja. Dia dia paham Arab dulu ada apa artinya rahmatullahi wa barakatuh. Cuma kalau pas datang setan dia nggak ada itu. Kalau dia sudah tidak khusyuk ya ngeblank juga. Ya artinya bukan masalah paham atau tidak paham makna, bukan masalah hadir atau tidak hadir. Intinya apa? Ketika ngeblank, ya itu tadi setan datang berusaha untuk karena ada hadisnya itu. Jadi kalau kita sudah mulai takut ihram, sholat, nah itu sudah mulai setan kasih ide macam-macam, cerdas sekali. Kadang-kadang muncul ide brilian, nanti saya akan ngomong kayak gini, saya akan atur seperti ini dua segala macam di kepala itu. Setan akhirnya tidaklah tahu apa yang dia baca. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat, laisa laka min shalatika illa ma aqam. Kau tidak akan mendapatkan ganjaran pahala dalam sholatmu kecuali sejauh mana hadirnya hatimu. Kalau makanya ada keterangan hadis, wa inna rajula yusalli salatan wa yubqa min salati illa khusyuha wa illa tusuha ila akhir hadis. Tidaklah seorang itu sholat maka dia cuma dicatat, ada yang dicatat cuma 10%. Kenapa? Berarti cuma 10% dia ingat, yang lainnya lupa. Ya, ada yang catat cuma 1/9. Intinya apa? Dapat pahala sesuai dengan apa yang apa yang diri kita hadir di situ. Kalau dari takbiratul ihram sampai akhir salam nggak ada kita sedikit pun di situ, ya berarti nggak dapat pahala. Cuma sekedar gugur aja kewajiban. Nah itu seperti itu. Jadi itu bukan suatu hal yang aneh, itu yang memang iya asal jangan sengaja. Iya tidak terlarang untuk kita. Oh maksudnya susah untuk menghadirkan ya. Anugerah dari Allah SWT untuk bisa fokus susu. Kita bisa tahu. Sholat subuh tadi dibandingkan sholat subuh kemarin, dibandingkan kemarin lusa, dibandingkan 3 hari yang lalu, seminggu yang lalu, itu beda-beda pahalanya. Ya hari ini kita dapat segini, kemarin dapat segini, kemarin dapat mau. Kenapa? Dari awal sampai akhir nggak hadir sama sekali. Seperti itu. Ya. Ada lagi? Ya.
sholat jamaah kemudian itu sahih atau Sahih. jadi mereka maghrib isya Ya. terus langsung isya Iya. terus sahih kan? Sahih. Sahih. Tapi untuk di masjid, ya bukan di rumah. Di masjid. Itu menyambungkan ini, itu sholatnya takdim atau takhir? Takdim. Takdim. Ya. Karena ada siapa? Pendapat yang menyatakan takhir. Jadi yang boleh takhir. Takdim itu Pak. Takdim ya. Takdim. Jadi kalau yang di masjid ya itu takdim. Nah, cuman ulama sebutkan hujannya seperti apa, ya kan? Hujan kritik, hujan terus. Ya, intinya yang merepotkan kalau harus bolak-balik gitu. Intinya ada masyakoh. Nah, masyakoh tajlib faisir itu kalau ada hal yang memberatkan maka akan datang kemudahan. Tapi kalau tidak berat, misalnya, ya makanya tidak sedikit para ulama mengatakan itu cuma buat malam. Zaman dulu kan nggak ada PLN, nggak ada lampu. Orang kalau mau ke masjid ya pakai obor. Iya, nggak ada senter. Terus sekarang kan ada HP, ada apa segala macam, ada penerangan. Kenapa ulama zaman dulu selalu membedakan malam siang? Karena gelap, benar-benar gelap gulita tuh, gelap itu. Ya, mana utara, mana selatan itu kan cuma, makanya mereka paling pakai obor ketemu hujan mati dia. Iya, nah ini makanya ulama mengatakan kalau siang enggak disarankan untuk jamaah. Ini kaitannya dengan malam seperti itu. Intinya apa? Intinya itu semuanya itu masyaqqah. Ada hadis yang menyebutkan jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati min ghairi khaufin wala matar. Dalam riwayat min ghairi khaufin wala safar. Rasulullah SAW pernah menjamak 2 sholat di Madinah. Ya, di Madinah. Berarti kan tidak min ghairi khaufin wala matar. Bukan karena khauf itu diserang musuh, bukan pula karena hujan. Pernah. Arti dari sini ulama mengatakan kalau sekiranya enggak hujan aja boleh, apalagi hujan. Nah, terus kapan itu boleh? Nah, ini dia. Bolehnya kalau ada masyaqqah, kalau memberatkan untuk sholat masing-masing waktu. Contohnya gini, yang paling gampang ini, kita haji. Ya, lihat sunnah Rasulullah SAW. Haji ini, haji itu dimulai tanggal 8 Zulhijjah, ya kan? 8 Zulhijjah itu namanya hari apa? Hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah. Kita berangkatlah dari hotel kita di Mekah menuju Mina. Ya, menuju Mina. Baca labbaik Allahumma hajjan sampai ke Mina. Di Mina kita disarankan untuk mabit 1 malam, bermalam 1 malam. Nabi itu tuntunkan waktu duha, pagi-pagi pergi ke Mina dari Mekah tanggal 8. Di situ sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu zuhur Nabi sholat 2 rakaat. Kenapa? Karena statusnya tetap musafir. Karena dia sudah hijrah, tidak lagi penduduk Mekah tapi penduduk Madinah. Nah ini Nabi sholat 2 rakaat. Jamaah enggak? Ya, duhur waktu duhur. Pas asar, sholat asar kosor. Sholat maghrib waktu maghrib kosor enggak? Ya enggak ada 1,5. Ya tetap 3. Terus isya kosor jadi 2. Maghrib waktu maghrib, duhur waktu duhur, asar waktu asar, maghrib waktu maghrib, isya waktu isya, ya subuh. Memang nggak bisa dijamak kemana-mana. Artinya sholat 5 waktu pada waktunya. Tanggal 8 Zulhijjah. Terus
Setelah sholat subuh, pagi-pagi zikir segala macam, Nabi bertolak kemana? Ke Arafah. Tanggal 9 hari apa tanggal 9? Hari Arafah. Hari Arafah. Itu Nabi menjelang Arafah itu namanya Namirah. Ada tempat namanya Namirah sebelum masuk Arafah. Jadi pas duhur baru masuk Arafahnya, baru masuk Arafah, wukuf di Arafah. Nah, pas di Arafah Rasulullah SAW itu jamak takdim qashar, sholat qashar jamak takdim. Duhur 2 rakaat, kemudian qomat Bilal, kemudian asar 2 rakaat jamak takdim qashar. Ya, jadi asar di waktu zuhur, ya, dua, ya, dua. Terus wukuf, baca doa, baca zikir, baca istighfar, ya macam-macam lah. Doa, zikir, istighfar, doa, zikir, istighfar, doa, zikir, istighfar. Jangan main catur. Ya kan, kadang-kadang ada yang kebablasan gitu. Di situ disuruh banyak berdoa, dan doa ibadahnya ibadah spesifik. Bahkan kata orang jangan kebanyakan taklim. Ya, dia kebanyakan taklim lagi enggak. Nabi cuma sekali kasih nasihat gitu. Cuma sekali. Setelah itu doa, zikir, istighfar, doa, zikir, istighfar situ. Perbanyak sampai terbenam matahari. Terbenam matahari, apa Nabi sholat maghrib itu? Enggak. Nabi tidak sholat maghrib di Arafah, tapi Nabi pergi ke Muzdalifah. Ya, Muzdalifah. Kalau sekarang macet, kalau dia dulu jalan kaki atau naik onta paling cuma juga nyampe setengah jam gitu lah. Berapa? Lihat chat GPT, ya. Berapa jarak Arafah persisnya dari ke Muzdalifah? Berapa Muzdalifah ke Mina? Itu chat GPT tahu ya. Saya aja lupa. Ya, nah itu coba bisa chat GPT. Berapa jarak Mekah ke Mina, Mina ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina lagi. Coba chat GPT. Ya, berapa jarak Arafah ke Muzdalifah? Nah, intinya itu Nabi sholat, jadi wukuf di Arafah sampai maghrib, sampai terbenam matahari, tidak buru-buru sholat. Sahabat Usama bertanya, ya Rasulullah sholat ya? Setelah tamat, enggak, bukan di sini sholat maghrib, sholat di depan. Di mana? Di Muzdalifah. Di Muzdalifah. Ada yang cari ini gitu? Berapa? 12 kilo. 12 kilo. Persisnya 12 kilo. Antara Muzdalifah, antara Arafah dan Muzdalifah. Hah? Bukan yang 7. Hah? 7 hingga 10. 7 hingga 10. Karena kan dia tergantung lokasi titik mana. Ya, 7. Iya. Iya nggak panjang-panjang, nggak jauh. Kok bisa 12 tuh? Google Map. Mungkin yang dari ujung ke ujung ya mungkin. Ya. Kalau intinya belum pernah haji dia. Nah, sampai di Muzdalifah itu Nabi sholat jamak takhir 3-2, maghrib di waktu isya. Kalau tadi asar di waktu zuhur di Arafah. Kalau ini maghrib di waktu isya. Jadi ada jamak takdim di Arafah, jamak takhir di Muzdalifah. Jadi 3-2. Nah, terus udah setelah itu tidur, kemudian sholat subuh ya pada waktunya, kemudian doa, zikir segala macam. Setelah itu Nabi pergi ke Mina, lempar jumroh Aqobah namanya. Lempar, kemudian nyebleh Nabi nyebleh sendiri. 100 onta Nabi sembelih. Iya, 63 dengan tangannya sendiri. Wah, kuat Nabi. Onta loh, bukan ayam.
besar. Susah itu kalau nggak punya skill, bahaya itu. Onta sapi aja banyak yang mati. Coba kalau nggak bener nyembelih sapi itu banyak yang mati tuh. Kena tendang kepalanya macam-macam. Apalagi onta lebih besar dari sapi itu 63. 100 karena nggak sanggup, akhirnya sisanya diteruskan sama Sayyidina Ali yang menyembelih sisanya. Setelah itu cukur. Nah, jadi menyembelih melempar akobah, kemudian cukur, kemudian menyembelih baru mencukur. Setelah itu Nabi pergi lagi ke Mekah, tawaf ifadah, tawaf ziarah. Setelah itu selesai, ya, kalau jamaah haji yang tamattu itu sa'i setelahnya. Balik lagi ke Mina untuk mabit 11, 12, 13. Ya. Jadi mabit malam 11, malam 12, malam 13. Nah, di sini ini sholatnya berarti 3 kali 5, 15 kali sholat. Nabi tidak sedikit pun sholat jamak. Sholatnya duhur, asar, maghrib, isya di Mina. Nah, dari sini kata ulama kita paham bagaimana pola Nabi menjamak walaupun sedang safar. Itu kan safar, haji kan safar. Iya, walaupun sedang safar, ada kalanya dijamak, ada kalanya tidak dijamak. Kenapa kata ulama ketika di Arafah dijamak, di Muzdalifah dijamak, sementara di Mina nggak dijamak? Karena kalau di Mina santai, tidur kan mandi, tidur senang di Mina gitu, di tenda gitu kan, ya lebih gampang. Apalagi tanggal 8 itu, 8 tuh benar-benar nggak ada amalan, cuma tidur aja. Sampai di sana setuhur, ya tidur, habis asar tidur lagi. Iya, kalau mau zikir lebih bagus gitu, nggak ada kerja. Iya, kalau tanggal 11, 12, 13 itu amalan cuma satu, lempar jumroh aja, udah selesai itu semuanya. Nah, kalau di Arafah itu memang dituntut untuk maksimal. Ya, untuk apa? Karena intinya haji itu wukuf di Arafah kan Nabi. Zikir, istighfar. Rasulullah sangat serius di situ. Sehingga jamaah ya. Kalau dia di Muzdalifah itu udah capek. Kenapa Nabi tidak? Padahal sudah masuk waktu maghrib di Arafah. Kenapa tidak memaksakan diri untuk enggak? Rasulullah akhirkan di Muzdalifah. Sudahlah pasti sampai Muzdalifah itu waktu isya. Dia sholat maghrib, kemudian jamaah. Nah itu. Artinya apa? Artinya dari sini kita paham kapan memberangkat disyariatkan untuk menjamak. Ya. Jadi kosor itu tidak identik dengan jamak. Ada kosor ya kosor aja, ya kan? Ada jamak ya jamak aja. Ada jamak kosor. Nah itu intinya apa? Kapan? Nah, ditanya Ibnu Abbas, kenapa macam itu? Kok kadang-kadang jamak, kadang-kadang enggak? Li'alla yusrid ummatahu, supaya tidak memberatkan. Artinya apa? Kapan ada hal yang memberatkan, disunahkan, dianjurkan untuk dijamak. Tapi kalau nggak memberatkan, santai-santai aja, ya udah, ya duhur, asar seperti itu. Jelas kan? Ya, jelas. Jadi kan kalau maghrib terus hujan, terus masuk isya, terus kondisi masjid gimana sih? Jadi isya nanti. Kenapa? Kondisi masjid apakah masjid terbuka atau isya terbuka? Nggak apa-apa, kan tadi azan tetap azan. Ini kan bukan barangkali ada jamaah yang baru datang lagi, barangkali baru selesai sholat dan udah selesai hujannya. Kenapa? Karena di zaman Nabi, bukan di zaman Nabi aja, di sebagian tempat yang paham sunnah itu pas hujan ya, adzan yang muadzin itu ada tambahan lafaz shollu fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian, artinya. Atau ada lafaz yang berbunyi as-shalatu fir rihal, ya kan? Jadi sholatlah di rumah kalian. Terus mestinya apa? Yang dengar, ada juga yang tidur. Nah, terus adzan ya
adzan sendiri. Adzan itu kan mengasih tahu waktu sudah masuk. Nah, seperti itu jelas. Jadi masih terbuka. Sudah buka, dia ditutup. Ada orang yang mendalamnya, Kemarin di situ tuh Ustaz. ya barangkali sudah yakin kalau jamaah sudah sudah makan yang ya. Jadi dari maghrib terus Iya. Isya, Iya. terus itu udah. Iya. Karena soalnya apa? Kadang-kadang hujannya belum tentu panjang, ya kan? Bisa menjadi hujannya sebentar. Nah, ada yang tidak sempat sholat di rumah, dia sholat maghrib di rumah. Ya, pas 5-6 menit, 10 menit, 15 menit atau setengah jam hujan reda, ya kan? Yang tadi sholat maghrib di rumah, ingin sholat isya di masjid, seperti itu. Ya, yang sudah sholat ya udah, ya kan? Seperti itu. Jelas ya? Ya. Kecuali kalau hujannya panjang betul, kadang-kadang pas lagi musim hujan nggak selesai. Udah, Di luar tema Ustaz. ya. Kalau perempuan Ustaz, setelah azan tahu-tahu yang terakhir itu wajib dikodok. Wajib dikodok atau tidak? Iya. Enggak, Oh, tidak wajib dikodok. Ya kan? Puasa yang wajib, puasa yang wajib dikodok. Rasulullah SAW, Aisyah berkata, ketika ada seorang wanita yang tanya kepada Aisyah, maka al-haid taqus siyam wa la taqus shalah. Ya. Kenapa wanita yang haid itu mengkodok puasa tapi tidak mengkodok sholat? Apa Aisyah, aharuriyatun anti? Ya. Apakah kamu ini kelompok haruriyah? Kami para wanita di zaman Nabi haid, ya, dan diperintahkan untuk mengkodok puasa tapi tidak mengkodok sholat. Ya itu aja terus. Banyak tanya kali kau. Ya artinya ya itulah sebenarnya. Itu bisa Aisyah kepada ini itu perempuan. Ya seperti itulah Allah bergerak. Nah kata ulama ya, kalau mau dicari hikmahnya kenapa? Oh, karena sholat itu kan setiap hari. Ini ulama kan namanya ulama cari-cari hikmah gitu. Tapi yang paling bagus jawab seperti Aisyah. Udah nggak usah banyak tanya, itu Nabi ngomong gitu kan. Tapi ulama kan ini cari-cari hikmahnya. Oh itu karena sholat itu kan setiap hari. Ya kan, kalau puasa setahun sekali. Ya Allah alam itu kan ulama yang sebutkan seperti itu. Ya. Jelas. Baik. Cukup dulu ya. Ini sampai itu baru kita jamaah nanti sholat. Baik. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.